Tool Empathy Map digunakan ketika desainer ingin memahami pengguna dengan baik, memahami perasaannya dan berempati pada tindakan yang dilakukannya. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dengan tool ini, yaitu tim desainer dapat mendokumentasikan wawasan dari hasil pengamatan. Kemudian bisa memahami lebih baik masalah dan manfaat potensial dari pengguna. Tim desainer juga dapat mengumpulkan temuan dari hasil pengamatan untuk membuat persona ya dari pengguna. Persona ini nanti berupa profil ya tentang pengguna tersebut. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dengan tool ini, yaitu tim desainer dapat mendokumentasikan wawasan dari hasil pengamatan. Nah, kemudian memahami lebih baik dari masalah atau pains atau manfaat ya atau gains, serta memperkirakan rincian pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna tersebut, sehingga tim desainer mengumpulkan temuan tersebut untuk membuat persona atau profil dari pengguna tersebut. Informasi tambahan mengenai tool ini adalah Empathy Map dapat digunakan untuk mengidentifikasi perasaan, pikiran, dan sikap saat memahami kebutuhan dari pengguna. Kemudian kita dapat melakukan observasi ya pada orang-orang yang mengenal pengguna tersebut dengan baik, misalnya rekan atau atasan ya atau keluarganya, supaya kita bisa mendapatkan profil yang lebih jelas mengenai pengguna tersebut. Bahkan untuk menciptakan empati, tim desainer disarankan juga untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya, perusahaan ingin memperbaiki atau meningkatkan kinerja pada bagian marketing, maka disarankan tim desainer ini melakukan serangkaian pekerjaan di bagian marketing ya, baik dalam melakukan penginputan data, kegiatan promosi, atau menjadi seolah customer gitu ya. Nah, ini tujuannya supaya kegiatan observasi ini dapat membangun empati dengan baik. Tool ini biasanya membutuhkan 2 orang dari tim desainer ya, di mana 1 orang melakukan wawancara dan sisanya melakukan dokumentasi. Durasi umum 20-30 menit, dan ketika merincikan pekerjaan pengguna biasanya bisa membutuhkan waktu tambahan. Peralatan yang digunakan pulpen ya, kertas post-it, kemudian template ya dari Empathy Map seperti ini. Nah, template Empathy Map akan ditempel dengan kertas post-it yang berisikan hasil pengamatan terhadap pengguna. Cara menerapkan tool ini adalah tim desainer dapat mengisi kolom pada template saat wawancara ataupun setelah selesai wawancara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu pengisian template ini yaitu pada bagian C, seperti apa lingkungannya ya, di mana lokasi pengguna, apa yang dia lihat. Nah, nanti diisi di bagian sini. Kemudian di bagian here ya, nanti berisikan jawaban dari apa yang didengar oleh pelanggan, siapa yang mempengaruhi
pelanggan atau pengguna, ya, siapa yang berbicara dengannya. Nah, biasanya orang yang mempengaruhi pengguna yaitu orang-orang yang berada di dekatnya seperti teman, keluarga, rekan kerja, dan tetangga. Nah, ini hasil dari bagian ini ditulis di bagian here. Pertanyaan pada think and feel, yaitu emosi apa yang mendorong pelanggan atau pengguna, ya, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Ya, nanti isinya di bagian sini. Nah, kemudian untuk pertanyaan say and do, apa yang dikatakan oleh pelanggan atau pengguna, apa yang dilakukan, kemudian perilaku yang kontradiktif itu seperti apa, ya. Maksud kontradiktif di sini apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya ini berbeda. Nah, ini ditulis di bagian sini, say and do. Nah, kemudian langkah berikutnya pengisian pain dan gain. Ya, pertanyaannya apa masalah dan tantangan terbesar, ya? Apa saja peluang dan manfaat yang mungkin dimiliki oleh pengguna atau pelanggan, ya? Tulisnya di bagian sini, pains and gains. Nah, ini adalah template tool dari empathy map yang sudah diisi. Nah, ini bagian C, bagian here, think and feel, say and do, pains, dan gains. Silakan kunjungi dua situs ini ya untuk menambah wawasan kamu mengenai tool ini.